Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Isyur Hasanah dengan NIM 201141151. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, perkembangan Islam pada masa Abbasiyah dilihat dari segi kekuasaan memang sangat luas sampai dijuluki dengan masa keemasan secara politik dan agama sekaligus. Tetapi dari segi kejayaan lebih menonjol di bidang ilmu pengetahuannya, di mana pengetahuan intelektual dimulai dengan diterjemahkan Hasanah intelektual Yunani klasik dan melengkapi kehausan terhadap berbagai cabang ilmu. Harun ar-Rasyid mendirikan perpustakaan yang diberi nama Bait al-Hikmah. 2. Pada abad ke-8, Semenanjung Iberia berhasil dikuasai oleh kekhalifahan Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Wahid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 714. Kekhalifahan Islam mulai mudah menguasai wilayah Andalusia karena kerajaan Visigoth yang berada di Toledo mengalami perpecahan politik. Selain itu, kerajaan Visigoth juga mengalami kondisi sosial ekonomi yang ditimbang sehingga mudah dikuasai oleh Islam. Setelah dikuasai Islam, Andalusia berada di bawah kepemimpinan gubernur yang diangkat oleh Khalifah dinasti Umayyah. Sementara itu, pusat pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Suriah, terjadi gejolak politik yang menyebabkan kekhalifahan itu runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Akibat peristiwa ini, hanya satu keluarga dinasti Umayyah yang berhasil melarikan diri dari Spanyol, yaitu Abdurrahman ad-Dakhil. Tiga, peran penting dari ketiga kerajaan Islam di masa lalu. 1. Dinasti Turki Utsmani. Beliau dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan oleh Sultan Bazid, anak dari Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman I Al-Qori. 2. Dinasti Syafawi. Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya tersebut. 3. Dinasti Mughal. Dinasti Mughal dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, perkembangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antar petani dengan pemerintahan diatur dengan baik. Sedangkan di bidang seni budaya, kemajuan di bidang ekonomi sangat berdampak dan sangat mendorong baik bagi kemajuan di seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra bahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Peran penting dari ketiga kerajaan Islam di masa sekarang. 1. Dinasti Turki Utsmani. Wilayah kekuasaannya yang luas rumit dalam menyusun administrasi negara. Heterogenitas penduduk atau menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam etis, agama, maupun adat istiadat. Negara tersebut adalah Asia, Afrika maupun Eropa. 2. Dinasti Syafawi. Dinasti Syafawi memiliki permasalahan yang terjadi pada kepemimpinan sultan-sultan dinasti Syafawi. Konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Sedangkan dinasti Mughal. Dinasti Mughal pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan pengusaha Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India. Terdapat penjajahan Inggris tetap
ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal, Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Banyak yang dihancurkan dan Bahadur II, Sultan terakhir Daulah Mughal, diusir dari Inggris atau istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India, dan yang tinggal di sana adalah umat Islam yang masih mempertahankan eksistensi mereka. Perkembangan Islam di Indonesia sejak agama Islam pertama kali masuk dan menyebarkan dengan cepat di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Agama Islam dikenal sebagai agama yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia dikaji secara mendalam mulai dari asal-usul teori penyebaran agama Islam hingga sejak sejarah peninggalan persebaran agama Islam. Berikut adalah pembahasan ringkas masing-masing dari teori agama Islam di Indonesia sebagai bagian dari sejarah peradaban Islam di Indonesia. Pertama, teori Gujarat, yaitu Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Ini dibuktikan kurangnya fakta yang menjelaskan bahwa bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Kedua, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang berada dalam perjalanan singgah dan ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Ketiga, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia dibawa langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat dengan pendapat Dr. Hamka yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Setelah masuknya agama Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia terjadi secara cepat. Perkembangan dan persebaran agama Islam di Indonesia ditandai dengan adanya kerajaan Islam yang muncul di penjuru wilayah Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia umumnya dipimpin oleh seorang sultan. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya beberapa kesultanan bercorak Islam di berbagai pulau di Nusantara. Kesultanan ini menjadi penopang dan pusat dakwah dalam Islam masyarakat di sekitarnya. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia cukup banyak. Di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Makassar. Kerajaan-kerajaan tersebut juga meninggalkan beberapa benda bersejarah dan meninggalkan berupa masjid, menara, makam, gapura, bangunan, kreator, seni ukir, dan seni sastra. Sedangkan perkembangan Islam di daerah saya sendiri itu melalui dakwah dan perdagangan yang masih berkembang pesat di daerah saya sendiri.